الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين رحمكم الله عز وجل. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengar dengan telinga kita, kita telah melihat dengan mata kita berbagai cobaan, berbagai ujian, berbagai bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada negara kita. Ada gempa bumi, ada erupsi gunung Merapi, adanya banjir, adanya tsunami dan bencana-bencana yang lainnya kepada hamba-hamba, khususnya kepada penduduk Indonesia ini. Karena itulah ayyuhal muslim, untuk mengetahui bagaimana cara untuk mencegah bala, untuk menghilangkan bala, dikarenakan banyak ramai manusia memikirkan bagaimana cara untuk menanggulangi bala, mencegah bala, menghilangkan bala, namun semuanya itu adalah kembali kepada perkara dunia atau sebab hissi. Namun kita juga berusaha bagaimana cara untuk mencegah bala atau menghilangkan bala yang ada di saat ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk menghilangkan dan mencegah bala ataupun musibah, hendaknya kaum muslimin untuk rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada ketaatan kepada Allah, kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna rahimahullah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menimpakan, menurunkan bala kepada hamba-hambanya, agar hamba-hamba tersebut untuk rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa balawnahum
bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami berikan ujian kepada manusia dengan kebaikan, yaitu berupa nikmat-nikmat, dan ini juga termasuk ujian. Dan kami berikan bala, berikan ujian kepada mereka berupa kejelekan, bencana, musibah. Agar apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bala kepada hamba-hambanya? Agar manusia la'allahum yarji'un, agar manusia tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya melakukan kekufuran, ketika ada bala, semoga orang tersebut, agar orang tersebut untuk bertauhid. Yang sebelumnya orang tersebut melakukan kemungkaran, agar mereka kembali melakukan ketaatan. Yang sebelumnya seorang di jalan yang menyelisihi, di jalan yang bengkok, untuk kembali kepada jalan yang lurus di atas siratal mustaqim. Yang sebelumnya seorang di atas kejelekan, keadaannya jelek, penuh dan kemaksiatan, agar mereka kembali melakukan ketaatan, agar mereka kembali melakukan kebaikan. Ayuhal muslimun rahimallah. Sehingga kalau seandainya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya bala yang sudah turun akan hilang, ataupun bala yang akan turun ketika orang tersebut sudah rujuk duluan, maka bala tersebut tidak sampai kepada hamba-hamba yang mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seseorang untuk ta'arruf billah, untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mereka ingat, mengerti tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap tempat dan kapan saja kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf fillah fir raqa, ya'rifka fi syiddah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenali Allah, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapan kamu. Kenali Allah di saat waktu lapang, waktu senggang, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenali kamu di waktu kalian dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, karena kalian sudah mengenali Allah. Ingat kepada Allah di saat lapang, di saat gembira, di saat kamu kaya, ketika kamu miskin, ketika kamu mendapatkan malapetaka, bencana, cobaan, kesusahan dan penderitaan, niscaya Allah akan akan mengetahui kamu. Niscaya juga Allah akan menolong kamu dan membantu kamu, mengeluarkan kamu dari penderitaan, bencana dan kesusahan. Ayuhal muslimun rahimahullah. Sebab yang ketiga, untuk mencegah bala dan menghilangkan bala, seorang untuk tadarru', untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di saat ada malapetaka yang menimpanya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami telah mengutus, sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad. Kemudian kami menimpakan kemelaratan, kesusahan, penderitaan kepada mereka.
Agar apa? La'allahum yatadarraun, agar mereka untuk memohon kepada Allah dengan kerendahan diri dan kerendahan hati. Ayuhal muslimun rahimahullah, jika ada malapetaka atau musibah atau bencana ataupun dari penderitaan yang lain yang kita alami di saat itu, kita untuk tadarruk kepada Allah, memohon kepada Allah, jangan memohon kepada selain Allah. Kadang-kadang manusia ketika mendapatkan musibah, mereka meminta kepada dukun, mereka meminta kepada orang-orang yang sudah mati, atau melakukan kesyirikan dan kufuran, meminta-minta kepada setan dan iblis. Ini adalah suatu kesalahan yang besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, menimpakan kesusahan supaya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimahullah, dari sebab untuk mencegah bala dan menghilangkan bala, seorang untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan tersebut, seorang bisa mendapatkan jalan keluar dari penderitaan, keluar dari kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan solusi keluar dari kesusahan. Apapun dari penderitaan, kalau orang tersebut bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari penderitaan tersebut. Sekaligus Allah akan memberikan rezeki, akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayuhal muslimuna rahimahullah, dari sebab untuk mencegah bala ataupun menghilangkan bala, seorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal menyerahkan perkara, semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan usaha apa yang dilakukan dari perkara-perkara yang mubah. Barang siapa yang sudah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan membantunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kepadanya. Kalau seandainya kita mendapatkan kesusahan, kita butuh apa, pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna rahimahullah, dari sebab yang berikutnya, seorang untuk menghilangkan rasa bangga diri. Bangga diri adalah sebab untuk mengundang, bangga diri adalah sebab mengundang azabnya Allah. Lihatlah kaum-kaum sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang membanggakan diri dari bangga apa yang mereka miliki. Kaum Ad yang mereka bangga dengan fisiknya yang kuat, mereka lenyap dan binasa, kena azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tsamud yang mereka bangga dengan rumah-rumah yang kokoh, yang terbuat dari batu gunung, dan juga mereka juga binasa dan mereka lenyap ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Lihatlah Fir'aun yang mereka bangga dengan bala tentara dan pengikut yang banyak, perlengkapan perang yang lengkap, bangga dengan apa yang dimilikinya. Lihat, mereka juga lenyap ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada mereka. Lihatlah Qarun. Lihatlah Qarun yang mereka adalah orang yang paling kaya raya di zamannya Nabi Musa. Bangga dengan hartanya, bangga dengan duitnya, bangga dengan harta yang melimpah. Mereka juga lenyap beserta barang-barang atau harta yang dimilikinya. Karena itulah ayuhal muslimun rahimahullah, hilangkan kebanggaan pada diri-diri kita. Kalau seandainya kita mempunyai rumah yang mewah, jangan bangga. Ketika kita memiliki visi yang kuat, jangan bangga. Ketika kita memiliki harta yang banyak juga, jangan bangga. Karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, ini juga rasa bangga juga pernah dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika mereka berperang memerangi orang-orang musyrik di Hunain,
di saat mereka bangga mereka mendapatkan kekalahan di awal-awal perang. Namun setelah itu para sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus untuk bertakwa sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dan kemenangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang mana bahwa awal-awal para sahabat bangga dengan jumlah mereka, ini adalah sebab-sebab kekalahan dan juga sebab-sebab malapetaka akan turun kepadanya. Ayuhal muslimun rahimahallah. Dan sebab yang berikutnya untuk menolak atau mencegah ataupun menghilangkan bala seorang untuk bermuamalat kepada orang lain dengan muamalat yang baik, menjaga hubungan kepada sesamanya dengan hubungan yang baik, terutama seorang untuk berbuat baik berupa bersedekah kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekahnya. Seorang yang sudah mampu untuk bersedekah, sedekahlah kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada tetangganya, kepada talabul ilmi, dan siapapun yang membutuhkan. Hendaknya seorang untuk mengeluarkan sebagiannya hartanya, karena ini juga termasuk untuk menolak bala, untuk mencegah bala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memadamkan kemurkaan Allah. Karena kalau murkanya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala murka, maka malapetaka akan turun kepada hamba-hambanya. Karena itu kalau kemurkanya Allah hilang, maka malapetaka akan hilang dan juga tidak terjadi kepada hamba-hambanya. Ayuhal muslimun rahimahallah, fa'ahsinu ila rabbikumul ladzi khalaqakum awwalan wa ahsinu ila ikhwanina al-muslimina thaniyan wa la tahqiru minal ma'rufi syai'an. Allahumma nas'aluka huda, Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaik, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ayuhal muslimun rahimahullah. Dan sebab berikutnya untuk mencegah bala dan menghilangkan bala, seorang untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dirinya adalah orang yang suci, yang tidak pernah berdosa. Semuanya berdosa. Mau bagaimana kesolehan seorang tetap berdosa, kecuali para nabi dan para rasul. Dan kita bukanlah termasuk nabi dan rasul. Banyak dosa yang kita pernah kerjakan, baik siang ataupun malam. Karena itulah ayuhal muslim, selalu kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan orang-orang yang beristighfar, maka ini adalah cara pencegahan supaya bala tidak sampai kepada hamba-hamba yang selalu beristighfar. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada mereka sedangkan kamu wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengadab manusia, tidak mengadab manusia, tidak mengadab mereka selama mereka selalu beristighfar, selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayuhal muslim, kepingin bala supaya tidak sampai kepada kita, atau ketika kita mendapatkan bala kemudian supaya hilang bala dari kita, lekas-lekas minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir adalah seorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat tersebut akan mencegah bala ataupun meninggalkan bala yang sudah terjadi, yang sudah dialami oleh hamba-hambanya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ayyatubu yaku khairan lahum." Apabila mereka itu bertaubat, maka taubat itu adalah lebih baik baginya. Karena itulah ayuhal muslim, ketika seorang mendapatkan bencana, kesusahan, kesedihan, kesulitan apapun yang dia alami, mungkin itu perlu taubat. Mungkin kita itu perlu taubat. Mungkin di situ perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala al-bala illa bi dhanbin wa ma rafa'a illa bi taubatin." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah bala itu turun kepada hambanya kecuali di situ ada dosa, dan tidaklah bala itu akan hilang kecuali harus bertaubat. Bertaubatlah ayuhal muslim, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana innaka ra'ufur rahim. Ayuhal muslimuna istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yuti kulla dhi fadlin fadlah fa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yawmin kabir ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.